Baik, terima kasih kepada Ketua Kelas kita Atifa yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada games untuk Ananda sekalian. Nah, sebelum kita memulai gamesnya, dengarkan instruksi yang akan Ibu berikan terlebih dahulu. Jadi gamesnya tuh seperti ini. Nanti Ibu akan meminta Ananda untuk berhitung. Contoh, kita berhitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan nanti Ananda yang mendapatkan angka 3 diam. Paham? Kita seperti ini. Misalnya dilirin 1, 2, berarti Nurul diam. Nah, lalu dimulai lagi 1, 2 gitu. Seperti itu. Apakah Ananda paham? Oke, baik, kita coba dulu ya. Ibu minta Ananda berhitung sampai 3 dan yang mendapatkan angka 2 diam. Oke, kita coba ya. Baik, dimulai dari Atifa. Berhitung sampai 3 yang mendapatkan angka 3 diam. Oke, mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, tepuk tangan lagi. Gimana, udah semangat nggak untuk mulai pelajaran pada pagi hari ini? Baik, untuk itu sebelum kita masuk, Ibu akan memanggil kehadiran Anda terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman yang Anda yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini semuanya hadir. Oke, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah masih ada dari Anda yang ingat apa materi kita pada minggu lalu? Oke, Ririn, apa materi kita pada minggu lalu? Tentang teks prosedur, Bu. Ternyata Ririn masih ingat mengenai materi kita pada minggu lalu. Lalu Ibu akan bertanya lagi, apakah ada dari Anda yang masih ingat apa itu teks prosedur? Oke, kepada Nurul. Teks prosedur adalah teks yang berisikan informasi mengenai cara melakukan sesuatu. Baik, tepuk tangan untuk Nurul. Ternyata Nurul masih ingat mengenai pembelajaran kita pada minggu lalu. Baik Ananda, pada minggu lalu karena kita sudah belajar mengenai teks prosedur, pada minggu ini kita akan belajar mengenai teks berita. Dan sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu peserta didik berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, terstruktur, dan kreatif melalui kegiatan menulis teks berita secara sederhana dengan baik dan akurat. Indikator pencapaiannya yaitu Anda diharapkan dapat menyusun kerangka untuk menulis teks berita dengan unsur-unsur adisiba secara sistematis, terstruktur, dan kreatif dengan baik dan akurat. Juga Ananda diharapkan dapat mengembangkan kerangka teks berita sesuai dengan unsur adisiba dan struktur berita secara sistematis, terstruktur, dan kreatif dengan baik dan akurat. Begitu. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video yang akan kita saksikan bersama-sama. Seorang siswa SMA di Boyolali, Jawa Tengah berhasil menorehkan prestasi luar biasa dengan diterima untuk melanjutkan jenjang pendidikan di 7 universitas ternama dunia sekaligus. Meski berasal dari keluarga yang sangat sederhana, tapi halang baginya untuk menggapai cita-cita berprestasi hingga ke mancanegara. Berikut ini. Siswa SMA Pradita Dirgantara Boyolali, Jawa Tengah yang berhasil diterima untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di 7 kampus ternama dunia. Tak hanya itu, namanya juga tercatat lolos di sejumlah kampus favorit nasional karena kecerdasannya di bidang akademik. Berkat kegiatan dan kecerdasannya, Ada diterima untuk berkuliah di University of Toronto, Kanada, University of British Columbia, Kanada, di University of Western Australia, Wageningen University Belanda, University of Otago Selandia Baru, Curtin University Australia, dan Victoria University of Wellington Selandia Baru. Meski terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, tak menjadi halangan bagi Adrian untuk mencatatkan prestasi untuk
bekerja sebagai kuli bangunan, sementara sang ibu Yuni Pujiastuti membuka jasa mencuci baju. Saya milih Universitas British Columbia soalnya reputasi mereka di bidang geologi itu paling baik daripada kampus-kampus lain. Soalnya kemarin yang diminati Aki ya, kemarin kan yang di Kanada itu, terus dapat kabar dari grup merah sama grup sekolahan, akhirnya diterima di 7 sekolah di luar negeri. Otomatis ya sebagai orang barat tetap nangis lucunya. Kebahagiaan orang keluarga pun bertambah setelah mendapat kabar bahwa biaya kuliah dan biaya hidup putranya di luar negeri nantinya akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi RI melalui Beasiswa Indonesia Maju. Mereka berharap kedepannya anaknya bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga serta bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Kata Rahmanta, Ayus melaporkan. Baik Ananda, dari video yang telah kita saksikan tadi, apakah ada dari Ananda yang tahu atau dapat memaparkan apa sih itu sebenarnya teks berita? Saya Bu, Baik, pada Zara, berdasarkan informasi atau video yang Ibu tayangkan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwasanya teks berita itu adalah suatu teks yang berisi informasi yang bersifat faktual berdasarkan fakta, Bu. Baik, terima kasih kepada Zara. Beri tepuk tangan dulu kepada Zara. Sepertinya Zara sangat memahami dari berdasarkan video yang telah Ibu tayangkan tadi. Jadi berdasarkan video yang telah Ibu tayangkan tadi, kita dapat mengetahui bahwa teks berita tersebut adalah teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Berita tersebut bersifat faktual seperti yang telah disampaikan oleh Zahra tadi. Berita itu tidak hanya dari video saja ya, dan berita itu bisa melalui koran atau majalah ataupun itu sosial media lainnya yang mana hal tersebut dapat memberikan kita informasi mengenai hal yang ingin kita ketahui. Dan berdasarkan pengertian tadi, teks berita ini juga memiliki unsur-unsur yang terkandung dalam teks berita, yaitu unsur 5W dan 1H. Terdapat unsur W yaitu apa, terdapat unsur W yaitu siapa yang terlibat, when kapan peristiwa itu terjadi, dan where di mana peristiwa itu terjadi, juga how bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Jadi berdasarkan video yang telah Ibu paparkan tadi, apakah ada dari Ananda yang dapat memberikan unsur-unsur teks berita yang sesuai dengan video yang telah dipaparkan tadi? Baik, silakan kepada Ananda dan Pak. Sesuai dengan unsur yang telah Ibu jelaskan tadi, itu ada unsur what, apa yang terjadi, yaitu seorang siswa yang diterima di 7 universitas ternama di dunia. Unsur siapa yang terlibat yaitu Ardiansyah. Unsur kapan peristiwa itu tersebut terjadi itu pada tanggal 24 Mei 2022. Lalu di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di Boyolali. Dan bagaimana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu dapat terjadi karena Ardiansyah diterima pada 7 universitas ternama di dunia. Baik, terima kasih kepada Atifa. Sepertinya Atifa sangat memahami video yang telah dipaparkan tadi. Beri tepuk tangan untuk Atifa. Baik, betul sekali ya Ananda. Berdasarkan yang telah disebutkan Atifa tadi, yaitu unsur what, yaitu apa yang terjadi. Yang terjadi ialah Ardiansyah dapat diterima 7 universitas yang ada di dunia. Juga siapa yang terlibat yaitu Ardiansyah. Baik Ananda, tadi Ibu telah memaparkan mengenai unsur-unsur dan juga pengertian dari teks berita. Apakah ada dari Ananda yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik. Untuk itu, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ananda untuk mentes kembali pemahaman Ananda mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu akan tunjuk secara acak ya, kepada Azahra. Iya, Bu. Berdasarkan materi yang telah Ibu paparkan tadi, apakah Azahra dapat memberikan sedikit kesimpulan mengenai apa saja unsur-unsur yang terdapat pada teks berita? Unsurnya aja, Bu. Iya. Unsur-unsur teks berita itu mengandung 5W tambah 1H, Bu. Itu ada what, where, when, who, dan how. Apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana sebuah peristiwa atau informasi itu bisa terjadi, Bu. Baik.
Terima kasih kepada Azhara. Nanti Ibu kasih nilai plus untuk Azhara karena sudah berhasil menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik. Nah, ada satu pertanyaan lagi yang akan Ibu berikan kepada Ananda. Pertanyaan ini bersifat siapa yang ingin saja ya. Jadi, dari pemaparan yang telah Ibu paparkan tadi dan juga berbagai jawaban yang telah disampaikan teman-teman Ananda tadi, apakah ada yang dapat menyimpulkan apa pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Baik, kepada Atifa. Baik, dari pembelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa teks berita merupakan teks yang melaporkan suatu informasi yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Dan juga kita tadi mempelajari tentang unsur-unsur dari teks berita, yaitu ada when, where, what, who, dan how. 5W1H yaitu apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan juga apa. Sekian. Baik, terima kasih kepada Atifa. Beri dulu tepuk tangan untuk Atifa. Baik, Ananda. Tadi berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan Atifa tadi, sekian juga pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita telah membahas mengenai unsur teks berita, mengenai pengertian teks berita, dan pada minggu depan kita akan membahas mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan yang ada pada teks berita. Untuk itu, Ibu ingin Ananda membawa satu buah koran, terserah korannya itu koran apa, yang mana koran itu nanti akan kita teliti apa saja struktur yang ada pada berita tersebut, lalu kita juga akan menelaah nanti berdasarkan berita tersebut apa pengertiannya dan juga unsurnya. Lalu kita juga akan memahami apa saja unsur-unsur kaidah kebahasaan yang ada pada berita tersebut. Jangan lupa ya Ananda. Baik Ananda, karena pembelajaran kita dimulai dengan doa, alangkah baiknya kita akhiri pembelajaran kita juga dengan doa. Ibu minta kepada ketua kelas kita Atifa untuk memimpin doa kita pada pertemuan kali ini. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Ananda, terima kasih kepada ketua kelas kita Atifa yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Untuk itu Ibu mohon pamit dan sampai jumpa untuk pertemuan yang akan datang. Jangan lupa tugasnya untuk Ananda bawa dan kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.